dari KPU diterima oleh Pak Gunatwa tadi itu melaporkan komisioner KPU baik di Solo, Jakarta maupun pusat ya, itu ke kepolisian. Kemudian kepolisian menyidik. Nah, disinilah penyidikan dugaan ijazah palsu mulai dilakukan oleh kepolisian. Kemudian menerbitkan laporan polisi, ya kemudian menerbitkan surat perintah dimulai penyidikan, kemudian melengkapi dengan administrasi penyidikan, sampai akhirnya juga menggunakan pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau laboratorium forensik di situ. Jadi awal dari pembuktian ijazah yang diduga palsu tadi adalah dengan laporan yang harus dilakukan, melaporkan komisioner KPU tadi ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan barang bukti adalah ijazah yang dilegalisir oleh KPU, dinyatakan dari KPU sebagai bukti utama nanti. Saya mendengar sendiri dari Ring 1 Istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang. Ya, mereka ini nggak mungkin saya buka ya, Bro Firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara, baik presiden, baik siapapun profesi di paling bawah itu bersamaan kemudian dalam hukum dan pemerintahan gitu. Nah, ini Bapak Jokowi hadir memenuhi jadwal pemeriksaan dari penyidik. Jadi kalau kita lihat tadi Bapak memasuki bersama dengan tim, kami juga mendampingi, dan dalam hal ini Bapak juga membawa dokumen-dokumen yang nanti akan disahkan, akan disampaikan kepada penyidik, dan tergantung penyidik nanti apakah akan menggunakan dan atau melakukan penyitaan. Jadi tentu Bapak secara konsisten terus akan mengikuti proses hukum, akan menghargai semua proses yang terjadi, dan hari ini dapat kita lihat penjadwalan Bapak untuk meminta keterangan dilakukan di Polres Solo. Saya rasa demikian. Ada pertanyaan? PN Surakarta sudah diputus oleh Majelis Hakim. Tadi sudah saya sebutkan perkara perdata nomor 211 garing PDT.G garing 25 2025 PN Surakarta yang diputus ya dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan turut tergugat ya. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi Jokowi akhirnya diperiksa soal ijazah. Awal terbukanya kebenaran atau sekedar klarifikasi. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menjadi polemik di ruang publik, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memenuhi panggilan penyidik. Selama 3 jam di Polresta Solo, Jokowi menjawab 45 pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan ijazah palsu, isu yang selama ini dianggap tabu, sensitif, bahkan tidak boleh disentuh. Peristiwa ini menandai titik penting. Untuk pertama kalinya, isu ijazah Jokowi tidak lagi sekedar perdebatan media sosial, tetapi masuk secara resmi ke ruang hukum. Jokowi akhirnya benar-benar penuhi panggilan untuk diperiksa. Ya, tadi pemeriksaan penyidik 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi direview kembali, dan yang baru 10 pertanyaan dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu dan menjadi apa adanya. Bang Roy Suryo, ketika
Anda bersama dengan kawan-kawan, kasusnya sudah dilimpahkan ke tahap yang lebih tinggi, tapi di hari kemarin, sekitar hari Selasa kemarin kalau nggak salah, ada sebuah putusan dari KIP. Bagaimana Anda memaknai ini? Apakah jangan-jangan Anda merasa oke? Tampaknya saya akan dapatkan katakanlah kotel efek dari putusan KIP ini. Apa yang dilakukan perjuangan oleh Pak Dr. Punatua selama ini sebenarnya bukan yang singkat, itu perjuangannya panjang. Dulu kami bersama-sama dengan Dr. Punatua itu melakukan, karena waktu itu kita minta salinan putusan salinan tentang ijazah ini. Awalnya itu nggak diberikan, segala macam cara, bahkan dulu KPU Solo itu sempat mengatakan sudah nggak ada. Ya kemudian Dr. Punatua memasukkan, kalau nggak ada berarti Anda melanggar undang-undang KASI Pak, bisa kena 10 tahun. Satu mereka, hanya keluar. Keluar tapi hanya satu. Yang diingat gini Pak, biar semua pemirsa Garda lagi. Yang kita minta itu ada 5 jenisnya, 5 seperti ini. Ya, jadi artinya ada 5 salinan ijazah yang pernah digunakan oleh Joko Widodo ketika 1 menjadi wali kota Solo tahun 2005, 2 ketika menjadi calon wali kota 2010, ketika menjadi calon gubernur 2012, ketika menjadi capres 2014 dan capres 2019. Masing-masing itu ada ciri khas yang berbeda. Nah ini yang kemudian lanjutnya akan jadi tugas saya untuk meneliti. Dan sebenarnya Mbak Munarto juga ketawa ya. Kami sudah menemukan ya ada perbedaan-perbedaan di antara itu, dan itu nanti akan jadi sangat signifikan. Karena itu akan menentukan sebenarnya berkas yang diberikan itu ada kepalsuan atau tidak. Karena tadi Pak Dr. Munarto mengatakan 3 tanda tangan ini yang penting. Tanda tangan waktu itu Pak Rektor UGM tahun 85 yaitu Pak Tobu Yakob, Dekan Pak Nardi, dan juga Dekan pada saat ini diberikan dan tanggalnya kapan. Karena di sini misalnya ada Profesor Nardi, ya Profesor Dr. Muhammad Naim, bukan Dr. Muhammad Naim. Ada juga Profesor Sudiati. Ada juga nama seseorang yang harusnya itu ada juga, tapi itu belum muncul pada harusnya ada. Dan di situ nanti dimaksudkan oleh Pak Dr. Punatua itu sebagai kemenangan rakyat. Karena kalau ini terbuka, jadilah palsu nanti. 99,9% akan mendukung upaya kami ya di dalam membongkar ijazah palsu. Sama seperti kesaksian nanti, silakan ditanya sendiri ke Pak Komjen. Yang dengan pengalaman beliau melihat foto ini, beliau pernah langsung kan dengan Pak Jokowi. Nanti boleh ditanyakan ini Jokowi atau enggak? Gitu. Ya. Dan kami menurut penelitian telematika, begitu melihat foto ini foto baru, nggak mungkin foto 40 tahun yang lalu gitu. Oh di UGM nyatanya ini punya saya, punya kakak saya, punya ayah saya nggak ada materinya. Tapi itu bukan kehutanan tahun 85. Ya, ini apanya di Fakultas Kehutanan UGM ada yang warna hijau gitu, sarjana muda. Nah kalau ada di luar dari, saya takut anak-anak muda ini luar biasa Pak. Kemarin mereka di Borneo sana ketika aksi demo terjadi, mereka yang bersihin sendiri. Oh, critical thinking mereka luar biasa sekali. Kita benar-benar ada di generasi emas. Generasi emas ini dihasilkan bukan dari pemerintah yang baik, tapi memang dari akses internet yang luar biasa. Wow, mereka fluent sekali ngomong bahasa Inggris. Kadang kebalik-balik gitu, ya kan? Mereka sangat terbuka sama data. Nah, kita udah punya bonus demografi nih. Kalau pemerintah kita nggak benar, gila nggak sih? Bonus jadi negara pertama yang gagal menjalankan bonus demografi. Artinya apa? Artinya di sini kita bersuara, di sini kita berbicara, dalang segala macam itu bisa kita selesaikan nanti. Tapi apa evaluasi yang bisa dilakukan pemerintah? Kenapa nggak di sini? Apa salahnya? Satu permintaan maaf tidak akan melukai harga diri seseorang. Betul. Satu perbaikan mungkin menyelamatkan banyak nyawa orang lain. Ngomong RUU perampasan aset, oke, good. Tapi UU perlindungan rumah tangga kita juga perlu diproses. Buruh kita perlu dijaga. Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentuan sebelum kita beralih lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan berikan komentar kalian agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Di cuplikan video kali ini teman-teman, ada beberapa komentar-komentar netizen. Dan mari kita lihat bersama apa saja perkembangan dari komentar-komentar dari teman-teman kita. Di sini teman-teman disampaikan oleh teman kita Abdurrahman, yang jujur Allah lindungi, yang tidak jujur akan Allah buka aibnya. Di sini Tarjono juga berkomentar, ya Allah hancurkan orang-orang yang ikut bersengkongkol dengan kebohongan. Ya teman-teman, Sukirman juga memberikan opini cerdasnya. Dia mengatakan dari dulu kalau pejabatnya jujur, negara akan makmur. Sayangnya masih banyak pendusta. Ya teman-teman, Jimmy juga berkomentar rakyat ingin kejujuran penegak hukum dan hakim-hakim juga. Teman-teman, disampaikan oleh teman kita, Tracy Hulu, seandainya penegak hukum itu tidak pandang pasti Indonesia damai sejahtera. Di sini juga Imro Salim berkomentar, inilah kalau hakim kena suap. Jadi keputusan cenderung lama, tidak tegas. Udah jelas fotonya aja beda. Di sini juga Matus Fakli Mentar berkomentar, kalau asli ijazahnya, insya Allah udah diperlihatkan karena aspal jadi berbelit-belit nyata. Di sini juga teman-teman, Prato juga berkomentar, ini kesempatan terakhir bagi para penegak hukum untuk menunjukkan sikap kebenaran dan kejujuran.
kalau rakyat mau menaruh kepercayaan kepada pemerintah. Ya teman-teman, kita lanjut. Kusmayadi juga berkomentar, pejabat selalu dikawal dengan duit dari rakyat. Sumpah rugi, tidak ridho sama sekali. Anwari juga berkomentar, rakyat dipaksa suruh mengakui ijazah palsu jadi asli. Rakyat dah pada cerdas. Teman-teman, Tisetia berkomentar, malingnya mudah menangkap. Jelas harus dihukum. Ajarkan rakyat Indonesia yang indah, makmur, tenang, damai, tegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Di sini juga teman-teman, Eni Sumarni berkomentar, penegak hukum gak takut dosa, ingat Allah tidak tidur, jadi orang-orang yang selalu bohong dan khianat, camkan pada hakim. Teman-teman, Ichwan Karfwevi juga berkomentar, ayo para aparat penegak hukum, ajarkan rakyat tentang keadilan, kejujuran dan penegakan hukum agar rakyat dapat hidup damai dan tentram sebagai warga negara. Di sini Jayala Tulisi berkomentar, kalau sudah terbukti ijazah palsu Mulyono, kenapa hakim dan penegak hukum sampai detik ini masih aman dan semua diam dan para termu mati-matian mempertahankan kebohongan ini? Fatih Bait juga memberikan tanggapannya, di mana dia mengatakan rakyat menunggu kejujuran, bukan pembenaran. Tidak ada yang umur seorang matiannya paling dekat daripada membohongi diri, mempermalukan diri sendiri. Teman-teman, disampaikan oleh Lampung Palembang, Roy Suryo harus menjadi presiden, dia pahlawan kebenaran, Dr. Tifa wakilnya. Ya teman-teman, Jalaluddin juga memberikan tanggapannya, para pejabat Konoha yang tidak jujur malah disayang dihormati karena banyak uang dan harta. Di sini juga teman-teman, Menghamdan berkomentar, negara ini akan berwibawa dan dihormati, baik dari dalam maupun luar jika betul-betul jujur dan adil demi hukum tegak. Ya teman-teman, Rasarimi juga berkomentar, dan penjarakan semua dari yang punya ijazah palsu, pembelanya dan antek-antek dan termul-termulnya, giring semua ke penjara karena semua pembohong. Ya teman-teman, disampaikan oleh teman kita Satorno Putat, penegak hukum di Indonesia saling goblok, menangani ijazah selembar aja. Gampang rampung-rampung, jangan jadi termul kau dibayar uang rakyat. Di sini teman-teman disampaikan oleh teman kita Marhe, jadi rakyat yang sudah dijatuhi hukuman gara-gara hal ini harus dipulihkan nama baiknya dan ganti rugi. Teman-teman disampaikan oleh Ayu Nuri, kejujuran, keterbukaan, dan menunjukkan ijazah itu adalah kunci dari semua polemik ijazah Jokowi. Teman-teman, kita lanjut juga di sini disampaikan oleh Acep, ya semoga Bapak Presiden diberi ketabahan dan sehat walafiat dan penuh. Belum lama sudah dihujat dan segera tuntas, amin. Ya teman-teman, juga disampaikan teman kita di sini, dia mengatakan, aku percaya dengan penegak hukum yang tidak jujur dan adil tidak akan mencium atau masuk kip ke surga. Teman-teman, Eyang Kakung Sudiyo Purnomo juga memberikan tanggapannya, pejabat penegak hukum yang tidak adil tidak akan bisa mencium baunya surga, ingat itu. Bagaimana teman-teman menurut kalian dari komentar-komentar netizen yang sudah kita dengar ini? Jangan lupa untuk berikan juga opini cerdas kalian di bawah komentar agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Dan teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikut yang tak kalah menarik. Salam NKRI.